Sugeng Dalu Rahayu dari Timur Bengawan. Satrio Piningit dikabarkan dari orang yang miskin, tak punya harta benda dan bodoh. Kalau menurut kedangkalan spiritual saya dulu semuanya, ketika orang itu menjadi seorang utusan, entah itu utusan yang universal ataupun hanya lingkup kecil, tetapi mengumpulkan suatu kesempurnaan dalam rentang waktu hidup yang manusia sekarang hanya maksimal itu cuman 50 tahun, 60 tahun sudah penyakitan. Itu tidaklah mungkin cukup. Mengumpulkan kebajikan-kebajikan di antara rentang umur segitu itu juga nggak cukup. Ya, jadi rentang kehidupan mengumpulkan kebajikan, kesempurnaan dalam rentan waktu, jarak waktu 60 tahun dan masa produktivitasnya itu hanya sekitar 40 tahun, itu tidak akan cukup. Otomatis sang kesatrio Piningit ini tidak hanya menjalani satu kehidupan saja. Jika dijalani hanya satu kehidupan saja, maka tidaklah cukup mengumpulkan kesempurnaan dan kebajikan-kebajikan yang ada. Otomatis akan selalu reinkarnasi mungkin jutaan miliaran tahun yang lalu. Sehingga beliau mampu mengumpulkan kebajikan kesempurnaan itu dari tahap yang rendah hingga tahap yang paling tinggi. Soal kekayaan atau kebodohan, otomatis jika orang yang sudah mampu mengumpulkan kesempurnaan pada masa lampaunya dan di saat dia diam dalam keheningan dan bersamadi, maka memori-memori masa lalu akan kembali. Jadi kalau dia miskin itu jelas tidak mungkin, karena semua kebutuhannya dicukupi. Seperti ini saja dulur, mengambil simpelnya. Karma kebaikan yang kita tanam dari masa lampau akan menghasilkan buah yang luar biasa. Ketampanan wajah, kebaikan hati. Jika karma jahat yang kita perbuat di masa lampau, maka akan kejelekan dari pasuryan atau wajah ini juga akan tampak. Kejelekan wajah dan kejelekan batin. Nah, simpelnya saja, jika kita terlahir tampan, maka orang itu akan ingin sekali berteman, mendekati, menjadi sebuah titik perhatian. Jika orang itu mohon maaf jelek, maka orang akan sungkan berteman. Nah, itu terjadi karena karma masa lalu yang diperbuat sehingga lahirlah melalui wajah atau pasuryan itu sendiri. Nah, itu dulur. Jadi sang kesatrio ini sudah melalui perjalanan tidak hanya satu kehidupan saja, tapi terus berjalan. Ya. Seolah kematian masa lampau, kehidupan masa sekarang yang baru itu saya ambil contoh. Jika kita mempunyai dindir atau petromak atau apa ya, yang ada minyaknya, sumbu yang dikasih minyak habis, maka api akan mati, akan padam. Sumbu habis, maka api akan padam. Sumbu tidak habis, minyak tidak habis, tapi tertiup angin, maka akan padam. Jadi proses untuk mencari material halus atau bersamadi, kita itu mencari material halus. Yang pertama dilakukan adalah kegelisahan tentang ketidaksempurnaan. Ya, itu harus
haruslah bisa dilogikakan. Jadi kita harus pakai logika dulu. Untuk mencari materi halus itu kita harus pakai logika tentang bagaimana mencari kehidupan jasmani yang sebenarnya di alam kesengsaraan, akan kesengsaraan panas dan dingin, akan kesengsaraan baik dan buruk. Untuk menjadi sesuatu yang mengetahui, maha tahu itu tadi, atau materi halus, kita harus logika. Dengan logika maka kita akan menemukan yang namanya kesengsaraan jasmani dan batin. Kesengsaraan jasmani dan batin ini yang menyengsarakan batin kita dan jasmani kita, sehingga kita harus menemukannya. Dan setelah itu gelisah itu ketemu, dan setelah rasa ingin tahu itu ketemu makna dari kesengsaraan itu, maka materi halus yang maha tahu akan